Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersyukur sekali kalau sampai dengan saat ini kita ada sebagaimana ada. Pertolongan Tuhan begitu ajaib buat saya dan saudara. Dan kita bersyukur, ya sudah diminta saya perkenalkan dulu. Terima kasih banyak Pak Gembala. Saya didaulat untuk menyampaikan firman Allah pagi hari ini. Terima kasih banyak buat kehadirannya pagi hari ini dan mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dengan hormat kita buka di dalam Yesaya pasal 51. 51 maaf. Ayat 1 juga. Yesaya pasal yang ke-51 ayat 1 dengan hormat kita sama-sama berdiri. Berikan penghormatan buat pembacaan firman Allah pagi hari ini dengan kita sama-sama membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Haleluya. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Tuhan kiranya memberkati dan dengan hormat silahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Dengarkanlah aku. Yesaya, saudaraku sekalian, mengungkapkan sebuah undangan. Sebuah ajakan, dengarkanlah aku. Apa yang kita dengar di saat kita beribadah kepada Tuhan. 6 hari lamanya, Senin, Selasa sampai dengan Sabtu. Ya, kita berada di luar berkecimpung dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Dan kita banyak mendengar berbagai suara, baik saudaraku sekalian dari kendaraan, bisingan dan segala macam, maupun dari sahabat dan kenalan, bahkan masyarakat banyak. Tetapi pada pagi hari ini kita berada di sini. Dalam beribadah kepada Tuhan. Dan dalam beribadah kita memuji Tuhan tadi. Kita menyembah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih daripada itu mendengar firman Allah. Juga sebentar bawa korban persembahan, itu ibadah. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk mendengar firman Allah. Kenapa firman Allah yang kita dengar? Haleluya. Karena firman Allah itu adalah jaminan roti kehidupan bagi setiap umat manusia. Kata Yesus. Dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Dia berkata kepada iblis. Setelah iblis bilang, jikalau engkau anak Allah, suruh batu-batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Yesus menjawab iblis, bahwasannya tertulis bahwa manusia hidup bukan karena roti saja. Tetapi tiap-tiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Seringkali kita berorientasi soal makan dan minum. Dan kalau tidak ada makan itu saudara-saudara, sebuah beban dalam satu keluarga itu. Tetapi di gereja kita sama-sama mau mendengar firman Allah yang adalah jaminan keselamatan buat jiwamu dan jiwaku. Firman Allah yang hidup, Yesus bilang kepada iblis, umat manusia hidup bukan karena roti saja. Bukan hanya soal-soal dunia saja. Tetapi soal kebenaran firman Allah. Firman Allah menjadi jaminan buat jiwa saya dan saudara. Sehingga kita ada di sini. Dan firman Allah itu adalah kekuatan dalam kehidupan gereja Tuhan. Orang-orang percaya. Kita disinilah mendengar firman Allah. Mungkin Anda di tempat lain tidak akan mendengar firman Allah. Secara menyeluruh, menyuraikan semuanya. Bisa baca dan renungannya singkat dan segalanya. Tapi mari pada pagi hari ini saudara. Firman Allah. Yesus kalahkan iblis. Hanya dengan perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Berkata demikian,
Haleluya. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu kuat. Firman Allah itu lebih tajam dari pedang mata dua manapun. Dia menusuk amat dalam. Ketika kita mendengar firman Allah, akan menyinggung semua kelemahan kita dan segalanya. Tetapi Tuhan ingin untuk membersihkan hidup kita hanya dengan firman Allah. Tidak ada cara lain. Haleluya. Seorang wanita muda bersaksi, saya baca di YouTube. Saudaraku sekalian, selama hidupnya dihabiskan dengan narkoba. Haleluya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara keluarga menolak dia karena terlibat narkoba. Dan bukan hanya itu, karena terlibat narkoba, terus terlibat dalam, saudaraku sekalian, maaf bicara, seks bebas. Sehingga dia dikucilkan, saudara. Tetapi saudaraku sekalian, ketika dia dikucilkan, orang-orang Kristen di sekeliling tempatnya itulah yang merupakan tempat curahan hatinya. Dia mencurahkan semuanya dan mereka memberikan masukan kepada dia. Haleluya. Dan berjalannya waktu begitu lama, saudara. Dan waktu itu sebuah ayat saya mau tambahkan kepada saudara di sini. Lihat pasal 50. Pasal 50 Yesaya. Haleluya. Ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Haleluya. Orang-orang Kristen di sekelilingnya, saudara, memberikan, saudaraku sekalian, hal-hal yang positif kepada, untuk membuat dia bisa menemukan jalan yang benar. Dan ayat yang keempat ini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Murid di dunia sekuler kita hanya kenal anak sekolah. Mengajarkan kepada murid-muridnya. Zaman sekarang datang sekolah pakai masker. Cuci tangan. Tidak boleh berkumpul bersama-sama. Jaga jarak dan semuanya. Itu peraturan sekalian guru kepada murid-muridnya. Demikian Anda dan saya. Sebagai murid-murid Yesus Kristus Tuhan Kepala Gereja. Tuntutan tentu persyaratan dan semuanya itu kita harus penuhi. Sebagai lidah seorang murid mengajar mulut kita untuk lidah kita dapat memberikan hormat hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Perempuan itu, saudara, akhirnya satu saat Tuhan merubah dia. Dia lepaskan agamanya dan datang ke gereja. Haleluya. Dan waktu dia bersaksi, kenapa saya harus datang ke gereja? Buka ayatnya. Efesus pasal 1 ayat 7. Haleluya. Surat Efesus pasal 1. Haleluya. Ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian. Sebab di dalam dia, yaitu dalam Yesus, dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia temukan ayat ini, saudara. Dosaku sekian lama waktu terlibat narkoba, terlibat dalam dunia, saudaraku sekalian, seks bebas dan segalanya, saudara. Haleluya. Darah Yesus menebus dosa-dosanya. Dan dia menjadi alat. Dan saudaraku sekalian, Tuhan pakai dia untuk bersaksi dibagi orang-orang yang narkoba di penjara dan segala macam. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, mari kita belajar bukan hanya sekedar bisa mendengar firman Allah. Tetapi saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa melakukan firman Allah. Tidak cukup kita mendengar. Bisa saja kita mendengar, saudaraku sekalian. Lewat handphone Anda bisa dengar firman Allah orang berkhotbah. Bisa dengan cara lain. Haleluya. Tetapi saudaraku sekalian, banyak orang tidak bisa melakukan akan firman Allah. Kita mendengar oke, tetapi melakukannya berat, saudara. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Banyak hal yang kita akan temui di dalam kehidupan ini. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan ini. Haleluya. Dan untuk itu firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita dengar, tidak cukup mendengar, tetapi yang perlu dan selanjutnya adalah melakukan firman Allah. Sebab dengan melakukan firman Allah, kita diproteksi oleh Allah. Tuhan melingkupi dan menaungi saya dan saudara. Haleluya. Karena tadi Ibrani pasal 4 ayat 12 katakan, firman Allah itu hidup. Firman Allah itu kuat, bahkan lebih tajam dari pedang mata dua. Tidak setajam pedang apapun di dunia ini. Allah tidak akan berkompromi dengan siapapun orangnya. Dosa tetap, saudaraku sekalian, tidak akan datang kepada Tuhan. Tetapi Allah mau, saudaraku sekalian, seperti perempuan tadi, ketika ia mengalami pembaharuan dalam hidupnya, ia tahu bahwa darah Yesus menyucikan dosaku. Haleluya. Dan untuk itulah saudaraku sekalian, dia lepaskan semuanya. Orang-orang di sekelilingnya sudah tentu bangga dan bersyukur, berterima kasih. Haleluya, bersuka cita karena satu jiwa bertobat datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, bagaimana caranya kita mendengar firman Allah? Firman yang buka di dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Haleluya. Ayat 1. Saya baca seluruhnya dari sampai ayat yang ke-6. Firman Allah berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Garis bawahi hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya, keluar masuk ada berkat. Firman Allah Paulus berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang mendengar firman Allah, bukan hanya sekedar mendengar karena hari ini hari Minggu, tidak. Tetapi mendengar firman Allah itu, lanjutannya adalah melakukannya. Dan ketika engkau melakukannya, Tuhan akan mengangkat engkau. Haleluya. Bagaimana cara Tuhan mengangkat? Semua masalah kita akan terselesaikan. Penyakit kita akan disembuhkan. Haleluya. Rumah tangga dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Istri anak kita, semua yang ada di dalamnya diberkati. Usaha pekerjaan kita dijagai. Dia mengangkat kita lebih, saudaraku sekalian. Saudara tahu tidak? Haleluya. Salib Kristus itu taruh di mana? Di atas bukit. Kenapa di atas bukit? Supaya semua mata melihat. Haleluya. Dia terpampang di atas salib yang kasar. Demi keselamatan saya dan saudara. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia rela berkorban hanya untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, dia mengangkat kita. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata kepada Simon, di atas batu ini aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan apa yang kau buka di dunia akan terlepas dalam kerajaan surga. Dan engkau ikat di dunia ini akan terikat dalam kerajaan surga. Kunci ini padamu saudara. Melakukan firman Allah. Anda akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Tidak diuraikan dalam ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Anda mau perlu apa? Silakan. Haleluya. Yesus bilang kepada murid-muridnya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Haleluya. Saudara-saudaraku, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Minta apa saja. Anda mau minta pesawat boleh,
Yang pentingnya sesuai dengan imanmu. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian, apalagi sembuh, apalagi sakit, masalah ekonomi dan segalanya, jangan bilang saudara. Tuhan, saudaraku sekalian, segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, di ladang, di desa, dimanapun, di gunung sekalipun. Berkat Allah ada, sebab saudara, pujian dulu berkata begini. Tahun 77-an, saudaraku sekalian, tahun 70-an, 80-an, pujian itu berkata begini. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa takut? Mengapa susah? Tak perlu takut. Sebab aku ada di sepanjang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Dan dia tahu masalah hidup saya dan saudara. Haleluya. Banyak orang berambisi untuk di kota. Tidak salah saudara. Haleluya. Apalagi pendeta-pendeta zaman sekarang. Lebih di kota. Di rongrong saudaraku sekalian. Bisa masuk Labuan Bajo untuk saingi gembala saudara. Saya bilang silahkan pergi. Kalau memang itu kehendak Tuhan silahkan. Haleluya. Haleluya. Berpikir di saudaraku sekalian di desa itu susah. Melayani Tuhan bukan enak yang enaknya, tidak. Harus tahu diri sebagai hamba, bukan Tuhan. Banyak pendeta mau jadi Tuhan. Haleluya. Tidak mau susah saudara. Tapi mari pada pagi hari ini saudara. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan pagi hari ini. Allah hari yang ada dia. Tuhan bilang diberkati engkau di dalam. Ya, Tuhan berkati bakulmu. Bakul tahu tidak saudara? Haleluya. Banyak bank kebobolan karena ada orang pencuri uang saudara di sana. Haleluya. Haleluya. Makanya saya selalu ajar mereka saudara. Di Riau saya ajar jemaat saudara. Kalau engkau datang ke ATM untuk ambil uang. Sudah tekan ya nomor saudara-saudaraku sekalian. Nomor PIN saudara. Uang sudah keluar. Saudara-saudaraku sekalian dengan tanganmu. Engkau hapus. Hapus angka-angka yang tadi engkau tekan. Supaya orang jangan rekam. Orang gampang rekam itu, kejahatan dunia bertambah. Wahyu katakan jahat bertambah jahat. Cemar bertambah cemar. Yang susah bertambah susah. Tetapi kebenaran firman Allah. Kesucian dan kekudusan. Terus dari kesucian kepada kesucian. Kebenaran kepada kebenaran. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Miliki kebenaran. Dan tetap setia dengan Tuhan. Tuhan itu ajaib bagi saya dan saudara. Haleluya, bakulmu. Kandungan kambing dombamu saudara. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian dipiara. Di rumah banyak piaraan. Haleluya. Dulu dari sapi, dari kambing dulu. Pertama dari babi. Terus sampai hari ini masih berbicara babi. Saudara-saudaraku sekalian kemarin, saudaraku sekalian wabah. 32 ekor habis. Haleluya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Yang tinggal saja 6 ekor saudara. Saya punya prinsip begini. Kalau ada kesempatan, ada peluang, manfaatkan itu. Sebab kalau orang mungkin orang sini seperti ini pendeta kok piara babi kotor-kotor. You omong tidak pernah kasih saya uang. Tetapi jemaat bisa kasih saya uang. Haleluya. Jadi saya melakukan itu. Jemaat juga senang saudara. Haleluya. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Biar kita melihat itu semua. Firman Allah mengajar kita. Masuk dan keluar engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau masuk rumahmu diberkati. Engkau keluar pekerjaan untuk bekerja diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudara. Ketika Kornelius, seorang prajurit berada di Kaisarea Filipi dan keluarganya. Haleluya. Mereka hanya satu keluarga. Yang takut dan taat kepada Tuhan, selalu berdoa bersama keluarga. Dan memberi sedekah kepada orang tetangga banyak. Dan dia berdoa supaya satu saat Tuhan mengirim seorang hamba Tuhan melayani mereka. Dan ternyata pada akhirnya benar. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 33. Haleluya. Saudara dapat melihatnya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara
Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Petrus datang di rumah dari Kornelius, saudaraku sekalian, Kornelius menyambutnya dengan hati penuh sukacita karena doanya dijawab oleh Tuhan. Betapa indahnya ketika engkau berdoa dan meminta sesuatu, ada jawaban dari Tuhan. Anda akan lega, Anda tidak akan, saudaraku sekalian, haleluya, mengalami tekanan lagi. Ada kebebasan ketika Petrus melihat saudara sekalian semuanya. Haleluya, Kornelius berlenggiti. Kami sudah berkumpul di sini untuk mendengar apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepadamu. Petrus bilang, sekarang aku baru tahu. Haleluya, bahwa Allah yang dilayani dan disembah oleh Petrus tidak pernah membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut dan mengamalkan kebenaran firman Allah yang didengarnya itu. Haleluya. Ia berkenan kepada Allah. Dan saudaraku sekalian, Petrus bilang, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada semua orang. Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di luar sana hanya kenal Yesus, sebutannya saja. Tetapi tidak mau supaya katakan Yesus itu Tuhan, tidak. Haleluya, tidak. Saya ralat Pak Gembala tadi, saya singgung ayatnya. Bukan Filipi pasal 1 tapi pasal 2. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam keadaan sebagai manusia, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, ia merendahkan dirinya. Dan bukan hanya merendahkan diri sebagai manusia, tapi dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya. Ia taat. Dia tadi buka sebuah atribut surgawi sebagai anak Allah. Dia buka tinggalkan itu semua untuk bisa sama dengan saya dan saudara sebagai manusia biasa. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian, dan dalam ketaatannya itu ayat 8 pasal Filipi pasal 2 ayat 8. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa dia mati di kayu salib? Demi keselamatan saya dan saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Efesus pasal 1. Ayat yang ke-7 tadi. Kesaksian tadi saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saudara. Saudara, pujian berkata, ada satu bukit yang jauh dari sini. Di sana terdiri, saudaraku sekalian, terpancar salib yang kasar. Dia terpampang di sana hanya demi keselamatan saya dan saudara. Haleluya. Dunia tidak mengenal dia sebagai Tuhan. Tetapi saudara, karena ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Bapa di sorga mendaulat dan memberikan kepada dia nama di atas segala nama. Supaya dengan nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, haleluya, Tuhan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang GPDI, bukan. Bukan hanya bagi orang Kristen, tapi semua manusia. Dia adalah Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus Kristus, Tuhan bagi semua orang. Tuhan memberikan nama saudara. Jadi tidak salah Anda menyebut Yesus itu Tuhan. Kepala gereja. Dia juru selamat buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, dengar firman Allah. Pulang dari sini lakukan firman Allah. Sebab saudaraku sekalian, contohnya. Bagaimana orang melakukan firman Allah. Lihat, saya akan baca seluruhnya. Lukas pasal 5. Petrus dan teman-temannya bawa pukat, bawa perahu turun ke laut. Untuk menangkap ikan sepanjang malam. Tapi sepanjang mereka melabuhkan pukat kiri dan kanan perahu itu, seekor ikan pun tidak beroleh. Haleluya. Sampai pagi Yesus datang bertemu dengan mereka. Dia naik di atas perahu Simon. Dia memberitakan firman. Dia mengarahkan mereka bagaimana caranya merapat ikan. Sesudah Yesus berbicara, Yesus bilang kepada Petrus,
Lukas pasal 5 ayat 5. Petrus, tolakkan perahumu ke dalam dan labuhkanlah pukat. Ayat 6, Petrus bilang, guru, artinya pesimis. Guru, mana mungkin bisa dapat? Tadi malam gelap kok tidak bisa dapat ikan. Kok sekarang sudah matahari terbit bagaimana bisa dapat ikan? Menurut pendapat Petrus, seringkali pendapat kita mengarahkan kita kepada hal-hal yang untuk membawa kita tidak mempercayai akan firman Allah. Haleluya. Tetapi karena guru yang suruh, maka Petrus menolakkan perahunya. Labuhkan pukat. Sejumlah ikan besar masuk ke dalam pukat Petrus. Petrus tidak bisa menarik pukatnya karena terlalu banyak ikannya. Haleluya. Minta bantuan perahu tetangga untuk membongkar ikannya, 2 buah perahu penuh. Dan ketika Petrus melihat ikan penuh 2 perahu, ia takjub dan dia berkata, Tuhan, pergi dari sini. Aku tidak layak untuk menghadap Engkau. Saudaraku sekalian, ketika kita melakukan firman Allah, mujizat Allah terjadi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku sekalian. Lakukan firman Allah. Jangan pergi, saudaraku sekalian, berkorban bagi Tuhan rugi. Jangan. Haleluya. Saya berkorban karena saudara firman Allah. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu mari saudara. GPDI memang seperti itu saudara. Haleluya. Dari susah. Satu jiwa, satu keluarga. Syukur kalau satu keluarga saudara. Tapi anehnya satu keluarga atau satu jiwa digembalakan oleh 2 pendeta. Suami istri, kalau suami istri jadi gembala saudara. Bagi satu jiwa, dunia tidak akan gubris saudara. Tertawa sinis. Haleluya. Dulu kami di Riau tahun 84 saudara. Orang tertawa sinis, masa ini gereja? Haleluya. Tetapi akhirnya saudara, di Riau, kalau sebuah pertemuan tidak hadir pendeta Albinus, mereka cari. Karena apa? Ada nilai yang bertambah. Ada nilai tambah yang dapat diberikan untuk masyarakat banyak. Demi kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Jadi Allahku yang kulayani tidak dipermalukan, tetapi justru dimuliakan oleh banyak orang karena ada Yesus di dalam hidupmu. Biarkan hidupmu menjadi berkat bagi dunia di mana engkau berada. Labuhan Bajo terlalu besar. Saudaraku sekalian, kemarin kami sudah jalan-jalan dengan Pak Pendeta. Saya heran dari gunung-gunung tadi ke sana. Tapi herannya tidak ada orang sabu di sini. Haleluya. Saudaraku sekalian, karena orang sabu suka dengan tuak. Haleluya. Di Aimere orang sabu semua. Tapi tidak masak gula seperti yang ada di Sabu dan di Rote sana saudara. Mereka masak tuak supaya orang banyak mabok. Rusak rumah tangganya, rusak pribadi dan segalanya. Saya lihat pohon tuak begitu banyak. Tapi tak seorang pun yang kelola di sana saudara. Biar orang punya minta. Haleluya. Untuk bisa mendatangkan berkat. Untuk engkau dan juga untuk orang banyak. Sehingga nama Tuhan yang dipuji. Dipermuliakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dulu memang tidak bisa sampai ke sana. Tapi kemarin saudaraku sekalian di hutan jalan hot meat. Kami di Riau masih sepotong-sepotong juga hot meatnya. Haleluya. Padahal minyak, ya, solar, bensin segala macam dari Riau. Jalannya saudaraku sekalian susah banget. Tapi ada informasi baik dari gembala saudara. Di Labuan Bajo akan dibuka. Saudara-saudaraku sekalian. Ya, depot Pertamina di Riau. Haleluya. Sudah tentu itu merupakan pergumulan saudara. Haleluya. Berdoa buat pemerintah. Untuk Tuhan jamah hati mereka. Terbuka untuk segala-galanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat itu dapat terjamin. Makanya Petrus bilang. Yesus Kristus itulah firman yang ia suruh sampaikan. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Haleluya. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan bagi semua orang. Haleluya. Tuhan bagi semua orang. Oleh sebab itu saudara. Petrus takjub melihat berkat itu saudara. Mungkin Anda tidak bisa heran melihat Anda diberkati Tuhan. Satu keluarga di Riau saudara. Haleluya. Waktu belum menikah saudara buka usaha. Penghasilan untuk 1 hari itu sangat untuk memakan juga tidak cukup saudara. Haleluya. Dia sampaikan kepada saya, Pak Pendeta tolong bantu dalam doa, saya berdoa. Terakhir sudah menikah saudara. Tuhan memberkatinya luar biasa. Kalau hari Minggu kami ibadah di Riau jam 7 pagi saudara. Haleluya.
Orang yang berbelanja sudah antrein di rumah dia. Di depan toko saudara. Haleluya, itu karena hasil doa. Waktu sewaktu jemaat itu liburan, sewaktu sekali anaknya wisuda dan pergi. Tulis nanti, tutup toko dari tanggal sekian sampai sekian. Mereka datang banting-banting barangnya di depan tempat itu, saudara, di depan tulisan itu. Saya mau butuh ini, tapi ini tidak ada. Haleluya. Dan satu saat, saudaraku sekalian, saya berkunjung ke toko jam 2. Saudaraku sekalian, dia katakan, saya belum makan. Kenapa belum makan? Mau makan bagaimana orang terus belanja. Tadinya susah. Haleluya, hasil doa. Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Allah kita akan melakukan seturut yang Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, ada waktu yang disediakan oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita ingin supaya segera ditolong oleh Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, firman Allah mungkin diulangi kembali saudara. Haleluya. Yesus bilang kepada Maria di kota Kana, saatku belum tiba. Maria bilang air anggur pesta ini habis. Yesus bilang apa urusanku dengan engkau, saya undangan. Tapi Yesus bilang saatku belum tiba. Haleluya. Waktu itu Maria pulang dengan hati yang dingin saudara. Haleluya. Tetapi Maria kuatkan diri. Dia panggil pelayan-pelayannya. Ayo, apa yang dia bilang, kamu lakukan itu. Haleluya. Ambil tempayan-tempayan yang untuk cuci kaki tangan itu di sana. Isi air penuh. Dan sudah isi ciduk. Dan ketika mereka melakukan itu, air yang timba dari sumur masuk tempayan itu lebih manis daripada anggur yang sudah disajikan. Haleluya. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, haleluya, Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan apapun. Tuhan tidak pernah sulit untuk melakukan perkara ajaib. Haleluya. Saudaraku sekalian yang kekasih, manusia sediakan itu bisa ada yang mengecewakan. Tapi kalau Tuhan sediakan yang terindah bagimu dan bagiku. Oh saudaraku sekalian, air biasa. Saatnya Tuhan akan saudaraku sekalian menjadi air anggur manis buat saya dan saudara, buat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu tetap setia. Hal yang kedua saudara tadi saudara-saudara mendengar dan melakukan, yang kedua ibadah kepada Allah dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Di dalam Injil Lukas pasal 1. Haleluya, Anda melihat Injil Lukas. Haleluya. Pasal 1. Injil Lukas pasal 1. Ayat yang ke-68 berkata begini. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut. 75. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Beribadah kepada Tuhan di hadapannya seumur hidup kita. Haleluya. Sejauh Tuhan mengizinkan kita hidup. Hargai hidup ini. Pujian berkata hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Umur 62 tahun tidak akan kembali kepada umur seperti 1 tahun, tidak mungkin. Tetapi Tuhan tetap sama. Tidak pernah berubah. Dahulu sekarang. Waktu muda masih kecil. Dan sampai tua pun tetap sama. Tuhan kita. Allah yang besar. Dia layak dipuji dan ditinggikan. Dia lepaskan kita dari tangan musuh. Ingat. Tangan musuh menggenggam kehidupan saya dan saudara. Tapi darah Yesus mengalahkan itu. Dan kita bebas untuk menikmati berkat Allah. Itulah sebabnya Ulangan tadi katakan. Dia mengangkat kita di atas segala bangsa di dunia ini. Hebatnya saudaraku sekalian Allah. Haleluya. Saya tahu benar saudara. GPDI di Labuan Bajo ini dulu tidak ada bisa dipandang seperti ini. Tidak. Dari tempat gubuk ke gubuk yang lain. Haleluya. Saudaraku sekalian, saya pernah tahun 80 beribadah di sana di depan rumah saudaraku sekalian. Haleluya, tokonya bapaknya Rusli. Rumah alang-alang
yang dulunya dipakai untuk pabrik es. Haleluya, saya bangun satu pagi di sana saudara. Haleluya, ada biawak yang merayap dari kali kecil itu datang. Ketakutan saya saudara, lari ke Babanyong saudara. Haleluya. Dari situ pindah ke rumahnya Pak Stanis, Menteri Pertanian. Haleluya. Haleluya, dari situ pindah di rumahnya Ibu Yuli. Sesudah itu dari situ baru pindah di pertigaan. Haleluya, betapa sulitnya saudara. Tetapi kalau Tuhan membuat segalanya seperti hari ini, saya ajak saudara beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan hanya karena manusia, tapi betapa hebatnya Tuhan kita. Allah luar biasa dalam kehidupan ini saudara. Haleluya, saya tahu benar suka duka dalam melayani. Sehingga tidak main-main untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah menjadi berkat. Hanya sementara kita hidup di dunia ini. Saudaraku sekalian, kita akan melihat apa yang Tuhan akan buat lebih jauh dalam kehidupan. Untuk itulah saudaraku sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya, beribadah kepada Allah. Haleluya, menuntut sebuah harapan, sebuah tindakan nyata dalam kehidupan ini. Tidak usah baca seluruhnya, tapi Anda catat baca di rumah saudara. Haleluya, Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Dia berkata, dalam beribadah, haleluya, aku melupakan segala yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke depan sambil berlari-lari. Beribadah bukan hanya sekedar sebulan sekali, setahun sekali, Natal dan Paskah, jangan. Tetapi tetap setia dengan Tuhan. Haleluya, sepanjang hidupmu tetap setia dengan Tuhan. Paulus bilang, aku melupakan semua. Siapa yang tidak tahu Paulus? Paulus dahulu namanya Saulus, penganiaya orang Nasrani. Tapi Tuhan merubah dia menjadi alatnya Tuhan. Paulus bilang, aku melupakan itu semua. Dan mengarahkan pandanganku ke depan sambil berlari menuju sasaran. Karena panggilan surgawi menanti aku. Oleh sebab itu beribadah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus. Dengan syarat, yang pertama, kekudusan. Dan yang kedua, Allah kebenaran. Kekudusan saudara-saudaraku sekalian. Petrus 1 ayat 15 berkata begini, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, sebab aku ini kudus. Jaga kekudusan, jangan ternodai saudara. Kalau engkau bapak di rumah, haleluya, saudara-saudaraku sekalian, istri menurut ilmu kedokteran saudara, orang perempuan otaknya itu lebih besar dari laki-laki. Sehingga laki-laki baru 1-2 kata, dia sudah tot kayak jagung goreng. Haleluya. Kenapa otaknya lebih besar saudara? Dan kalau sudah mulai di rumah, istri tot begini, Alkitab mengajarkan, lebih baik engkau tinggalkan dia. Dia mau tot dengan dini segala macam silahkan. Nanti dia capek, dia berhenti sendiri. Ya. Tapi kalau engkau duduk mendengarnya, ya nanti begini, ring tinju akan terjadi. Jangan saudara, haleluya, tadi saya sudah bilang saudara, seorang bapak hari Minggu kedor pintu pagar, hanya memberitahukan, saya kira apa? Dia bilang, Pak Pendeta, mana Ibu Pendeta? Saya kenapa? Istri saya lari. Waduh, lari dari, saya pikir jalan pagi saudara, jalan sore, biasanya jalan sore saudara. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, haleluya, lari dari rumah karena bertengkar. Dari hari Minggu sampai dengan hari saat ini. Belum ditemukan, entah hidup atau mati saya tidak tahu. Haleluya, itu masalahnya. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Haleluya, masalah rumah tangga itu nenek bilang begini, sendok dengan piring itu tidak bisa diam. Sendok lepas, piring bunyi. Yang lain-lain kebutuhan rumah tangga, apalagi COVID-19 ini. Saya lihat di layar TV dan di saudaraku sekalian berkata, banyak ibu-ibu yang minta cerai karena suaminya sudah putus hubungan kerja. Cerai karena tidak ada uang lagi. Tapi cerai kawin lagi, no, tidak bisa. Kalau cerai untuk terus sampai mati oke. Tetapi kalau cerai kawin lagi, celaka besar. Haleluya, mari kita mau belajar
melihat masa depan hidup ini. Nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Kebenaran firman Allah, kekudusan itu datang hanya oleh kebenaran firman Allah. Untuk itu kebenaran firman Allah, doa Yesus kepada Bapa di sorga. Yohanes 17 ayat 17. Bapa, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Siapa yang dikuduskan? Saya dan saudara yang mendengar firman-Nya. Biarlah hati ini dikuduskan. Untuk kebenaran firman Allah berperang dalam kehidupan ini. Sebab pasal 8 daripada Yohanes pasal 8. Haleluya, ayat 1 dan 32. Firman itu, kebenaran itu yang memerdekakan saya dan saudara. Firman Allah memberikan kebebasan. Firman Allah memberikan ketenangan. Firman Allah menjamin kehidupan ini. Bisa tidur tenang. Banyak orang tidak bisa tidur tenang karena dililit dengan hutang saudara. Haleluya. Percaya Yesus ada. Yesus sanggup untuk menolong saudara. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih dalam Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Tuhan sanggup saudaraku sekalian, darah Kristus menyucikan hati kita. Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14 berkata, haleluya, darah Kristus Yesus menyucikan hati nurani kita. Haleluya. Seringkali kita tidak bisa jaga hati nurani kita. Gampang tersinggung, gampang tergoda. Tapi darah Yesus, darah yang mahal, darah yang mulia, menyucikan hati kita untuk menjadi seorang murid yang mempertajam pendengaran kita untuk mendengar suaranya setiap pagi. Apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian yang kekasih dalam Tuhan, satu saat saya persiapkan khotbah untuk hari Minggu saudara. Haleluya. Jadi kalau saya tidak tahu gembala saudara. Tapi hari Jumat sesudah puasa, malam itu saya sudah persiapkan khotbahnya untuk hari Minggu. Sudah disetting begitu baik dan saudaranya. Tapi malam Minggu sesudah kami beston, saya masuk di ruang belajar saudara. Tuhan begitu menantang saya, harus rubah khotbah untuk besok. Haleluya. Saya bilang Tuhan ini sudah persiapkan. Saya harus menyerah pada Tuhan. Saya tidak mau dengar suara yang lain. Tapi saya mau mendengar suaranya Tuhan. Firman Allah memerdekakan hati saya. Untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Nama Tuhan dipuji. Kehadiran saya dan saudara. Tanggal 19 Mei 2019. Saya pernah khotbah tentang itu di sini. Haleluya. Jadi saluran berkat. Haleluya. Abraham dirubah Laban saudara. Haleluya. Laban bilang, ketika engkau ada di sini, haleluya, domba-dombaku, kambing dombaku bertambah banyak. Haleluya segala. Jadi saluran berkat di mana engkau berada. Kami hamba-hambanya bukan Tuhan. Kami melayani saudara. Karena saudara ada gembala. Haleluya. Tidak mungkin tidak ada jemaat, ada gembala. Tidak. Tapi ada jemaat, maka ada gembala. Jaga baik ini, saling menghargai, saling menghormati. Gembala, pelayan, semua yang terlibat di dalamnya. Jemaat terus mendukung. Agar saudaraku sekalian kemuliaan Tuhan nyata. Bagi hormat kebesaran Allah di tempat yang maha kudus. Saya tidak akan berbicara panjang lagi. Sebab sesudah lepas khotbah ini kami harus berangkat saudara. Haleluya. Doakanlah kami. Untuk perjalanan kami ke Mukernas. Dapat harus tiba dengan tujuan di tempat tujuan dengan selamat. Dan dapat kembali di tempat ini dengan selamat pula. Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Saya tidak tahu kapan lagi kita bertemu di sini. Tuhan punya rencana yang indah. Biarlah kita tetap satu di dalam Dia hari ini besok. Sampai hari mata. Tuhan Yesus dengar firman Allah. Hai orang-orang yang mengejar apa yang benar. Dan juga orang-orang yang mencari Dia. Kita cari Dia di sini. Bukan cari Yesus di pasar. Tapi cari Yesus di sini. Anda terima firman Allah. Dan lakukanlah firman itu. Dengan demikian Anda akan terus diberkati. Kalau Tuhan buat mujizat buat Petrus. Tuhan buat mujizat buat Cornelius. Tuhan akan buat mujizat buat saudara juga. Haleluya. Tuhan kiranya menolong. Kita akan angkat pujian. Haleluya, sungguh besar setiamu. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Engkau mengerti seluruh keberadaan kami.
Engkau tahu kehadiran kami. Kami datang dengan berbagai masalah hidup kami, berbagai keperluan hidup kami. Tapi ketika kami mendengar firman Allah, Tuhan jamah hati kami, hati nurani kami dikuduskan untuk kami bisa dapat melakukan akan firman-Mu demi hormat, kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jangan biarkan masalahmu lebih besar daripada imanmu. Tetapi imanmu harus lebih besar daripada semua masalah yang Anda